Hai semuanya, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai individual difference at work. Berikut adalah nama-nama anggota tim kami dan ini adalah topik yang akan kita bawa hari ini. Jadi sebelum kita membedah mengenai individual difference at work, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu konsep soal individual difference sendiri. Jadi secara sederhana, individual difference merujuk pada seperangkat alat psikologis, misalnya seperti trait kepribadian yang pasti dimiliki oleh semua manusia di berbagai budaya. Tetapi tingkat atau ekspresinya itu berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Jadi bukan berarti atributnya itu beda jenis, tetapi intensitas dan kombinasinya yang berbeda. Nah, untuk hubungannya dengan work sendiri atau pekerjaan sendiri itu apa? Jadi, gampangnya seperti ini. Individu itu pasti memiliki set atribut yang stabil, ya kan? Jadi, mereka memiliki seperangkat atribut yang relatif stabil, misalnya kayak kepribadian, kemampuan kognitifnya, atau minatnya. Walaupun perilakunya itu bisa berubah tergantung situasi, tetapi dasar atribut dasarnya itu cenderung konsisten dalam jangka waktu tertentu. Nah, itulah yang membuat kita bisa mengenali dari pola seseorang itu sendiri. Lanjut, individu lain itu juga pasti memiliki set atribut yang berbeda. Jadi misalnya ada dua orang sama-sama memiliki trait consciousness, tetapi satu orang tuh mungkin sangat tinggi, sementara yang lainnya itu di trait yang sedang atau rendahnya. Jadi variasi antar individu itu sesuatu yang normal dan justru menjadi fokus dalam studi perbedaan individu ini sendiri. Nah, pastinya atribut-atribut ini itu harus dapat diukur. Jadi atribut ini tuh harus diukur secara sistematis melalui alat ukur psikologis seperti tes kepribadian, tes kemampuan, atau inventory minat atau bahkan tes-tes lainnya. Dengan begitu, kita bisa mengkuantifikasi perbedaan-perbedaan yang ada. Jadi pengukuran ini tuh penting supaya kita tidak hanya mengandalkan intuisi semata, tetapi juga menggunakan data yang objektif. Nah lanjut, ada pekerjaan itu pasti membutuhkan atribut yang spesifik. Jadi setiap pekerjaan itu pasti membutuhkan atribut tertentu agar seseorang bisa berfungsi secara optimal. Contohnya, pekerjaan yang menuntut ketelitian tinggi mungkin butuh seseorang dengan trait consciousness yang tinggi. Sedangkan pekerjaan yang berinteraksi dengan orang lain mungkin membutuhkan extraversion atau kemampuan sosial yang lebih baik. Kemudian perbedaan itu sebenarnya relatif antar individu untuk digunakan memprediksi perilaku kerja di masa depan. Jadi karena atributnya itu cenderung stabil ya dan dapat diukur, maka perbedaan relatif antar individu itu dapat digunakan untuk memprediksi perilaku kerja mereka di masa depan. Misalnya, seorang dengan skor tinggi pada kemampuan kognitif itu cenderung lebih cepat belajar tugas-tugas baru, atau seseorang dengan emotional stability yang tinggi cenderung lebih mampu menghadapi tekanan-tekanan dalam pekerjaan. Nah, kemudian prediksi-prediksi tersebut itu digunakan untuk menentukan keputusan. Jadi hasil prediksi ini itu bisa jadi dasar dalam pengambilan keputusan. Keputusan apa yang diambil banyak sekali sebenarnya yang bisa dipakai untuk prediksi tadi. Jadi mungkin di keputusan soal proses seleksi karyawan, soal penempatan kerjanya, hingga pengembangan karirnya mereka. Jadi dengan memahami individual difference itu tadi, organisasi itu dapat membuat keputusan yang lebih tepat, objektif, dan berbasis data. Jadi inti dari konsep individual difference sendiri itu semua manusia punya atribut psikologis yang sama secara kategori, tetapi mungkin berbeda dalam tingkat atau kombinasinya. Perbedaan ini yang bisa diukur, diprediksi, dan dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan, terutama dalam konteks organisasi dan pekerjaan. Jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan diversity factor. Apa sih diversity itu? Nah, diversity itu merupakan suatu keberagaman yang ada di sebuah perusahaan. Nah, di mana di sini diartikan sebagai campuran berbagai kelompok orang di dalam suatu perusahaan. Nah, sehingga komposisi SDM itu tidak didominasi oleh satu kelompok saja. Nah, di sini kan diartikan bahwa tenaga kerja yang benar-benar beragam mencakup orang-orang itu tentunya orang yang berbeda dari kelompok yang dominan, tetapi di dalam perusahaan itu tetap diperlakukan setara dan dihargai kontribusinya. Nah, di sini ada dua dimensi dari diversity factor itu. Nah, yang pertama itu ada dimensi primary. Nah, di mana dimensi primary ini merupakan dimensi itu yang stabil, sulit diubah atau bahkan tidak bisa diubah. Nah, primary ini merupakan sebuah identitas dasar dari suatu individu. Nah, kita bisa lihat di sini contohnya itu ada usia, etnis, suku, jenis kelaminnya, kemudian ciri fisiknya, misal disabilitas atau tidak, kemudian rasnya, dan juga orientasi seksualnya. Nah, kemudian yang kedua itu ada secondary. Nah, ini merupakan dimensi kebalikan dari primary tadi. Kalau secondary ini dimensinya itu lebih fleksibel, jadi dia itu bisa berubah dipengaruhi oleh pengalaman hidup. Nah, jadi dimensi ini itu biasanya terbentuk seiring waktu dan juga dipengaruhi oleh konteks sosialnya.
Nah, di sini contohnya itu ada gimana pendidikannya, kemudian status pernikahan, keyakinan agamanya, kesehatan, dan juga pengalaman kerjanya. Seperti itu. Di balik banyaknya manfaat dari keberagaman, pasti masih ada tantangan-tantangan yang masih terjadi saat ini. Yang contohnya itu masih ada diskriminasi rasial, di mana di tempat kerja itu karyawan dari etnis tertentu sering dihindari dari jabatan strategis karena dianggap latar belakangnya itu kurang cocok. Nah, ini menjadi tantangan juga bagi manajer, bagaimana caranya itu bisa mengurangi stereotip, yaitu anggapan salah satu kelompok tertentu. Kemudian gimana manajer itu memastikan promosi dan pelakuannya itu hanya berdasarkan kemampuan dan kinerja dari karyawan. Nah, karena faktanya di lapangan itu sikap diskriminasi atau rasis dan bias itu masih sering muncul dan sulit dihilangkan begitu saja. Di sini saya akan membahas mengenai individual values dan attitude, di mana values atau nilai adalah prinsip dasar atau ideologi yang menjadi kompas bagi seseorang dalam bertindak dan meyakini sesuatu. Hal yang perlu kita ingat adalah nilai ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan terbentuk sejak masa kecil dan cenderung sangat stabil hingga dewasa. Nilai inilah yang menentukan bagaimana seseorang memandang pentingnya uang, hubungan sosial, hingga etos kerja mereka. Nah, kita juga harus tahu bahwa nilai ini dibagi menjadi dua kategori. Ada nilai inti atau core values yang sangat kuat dan sulit diubah melalui pelatihan apapun karena pengaruhnya datang dari keluarga atau agama. Namun, ada juga nilai periferal yang lebih mungkin untuk bergeser. Memahami perbedaan ini sangat krusial agar kita tidak membuang energi mencoba mengubah sesuatu yang sudah mendarah daging dan melainkan fokus pada penempatan kerja yang tepat. Selanjutnya ada attitude atau sikap. Jika nilai ini adalah akar, maka sikap adalah cabangnya. Sikap adalah kecenderungan seseorang untuk memberikan respons yang konsisten terhadap situasi atau objek tertentu. Kita bisa membaca sikap rekan kerja kita dari 3 hal. Yang pertama, pernyataan tentang perasaan mereka, cara mereka bereaksi saat menghadapi masalah, serta bagaimana mereka membawa diri dalam aktivitas sehari-hari. Lalu, mengapa sikap itu penting? Karena sikap berkaitan dengan kepuasan kerja dan komitmen. Sikap yang positif akan menciptakan iklim kompetisi yang sehat, yang secara langsung mendorong produktivitas perusahaan. Sebaliknya, jika seseorang karyawan merasa individual values-nya atau nilai-nilai pribadinya tidak sejalan dengan perusahaan, sikap akan berubah menjadi negatif karena merasa organisasi menghambat tujuan pribadi mereka. Lalu, apa peran manajemen? Manajemen harus memiliki kemampuan diagnosis yang tajam. Dengan memahami nilai dan sikap tim, kita dapat mendiagnosis akar masalah di tempat kerja lebih efektif. Kita punya 2 pilihan, membantu mengubah sikap karyawan melalui pendekatan tertentu, atau menyesuaikan situasi kerja agar nyambung dengan karakter mereka guna mencapai hasil yang optimal. Nah, mengolah perbedaan individu ini bukan sekedar tugas administrasi, melainkan strategi kompetitif. Ketika kita menghargai nilai dan sikap karyawan yang beragam, kita sedang membangun budaya inklusi yang membuat setiap individu merasa dihargai. Selanjutnya, personality. Kata personality berasal dari kata persona yang memiliki akar kata dari bahasa Yunani dan Latin, dan merujuk pada topeng teater yang dikenakan oleh aktor Yunani. Dalam arti yang luas, istilah personality merujuk pada karakteristik batin yang bertahan lama pada individu yang membedakan mereka dari orang lain dan menjadi dasar prediksi perilaku mereka. 5 Personality Model. Sejak pertengahan 1980-an, penelitian berfokus pada penggunaan 5 Factor Model atau FFM untuk mengklasifikasikan kepribadian. Para peneliti sepakat bahwa sebagian besar pengukuran kepribadian dapat dikategorikan berdasarkan 5 Factor Model atau disebut sebagai Big 5 Personality. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa Big 5 Personality memiliki dasar genetik dan kemungkinan dapat diwariskan. Menurut hal ini, 5 dimensi kepribadian dasar yang mendasari semua dimensi lainnya. Teori dan penelitian menunjukkan bahwa faktor Big 5 mempengaruhi motivasi yang pada gilirannya akan mempengaruhi kinerja. Penilaian kepribadian sebagai alat dalam pengambilan keputusan. Kepribadian memprediksi aspek kinerja pekerjaan yang mungkin tidak terkait erat dengan pengetahuan, keterampilan, atau kemampuan. Ciri-ciri kepribadian memprediksi apa yang akan dilakukan seseorang, bukan apa yang dapat dilakukannya. Berikut terdapat 2 jenis kinerja. Yang pertama, ada task performance, merujuk pada sejauh mana karyawan yang menduduki jabatan tertentu melaksanakan aktivitas yang berkontribusi pada inti teknis organisasi. Misalnya, kinerja tugas bagi seorang sales meliputi pengetahuan produk, manajemen waktu, dan pengetahuan tentang penjualan.
Yang kedua, contextual performance, mencakup bersedia melakukan aktivitas tugas yang tidak secara formal menjadi bagian dari pekerjaan dan membantu serta bekerja sama dengan orang lain di organisasi untuk menyelesaikan tugas. Didefinisikan sebagai kesediaan untuk melakukan lebih dari yang diharapkan di luar tugas yang diwajibkan. Di bagian ini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus dan pengaruh perbedaan individu terhadap lingkungan kerja. Organisasi setiap individu itu berbeda. Perbedaan itu bisa melalui kepribadian, kemampuan, sikap, emosi, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan bahkan nilai-nilai dan keyakinan diri mereka sendiri. Nah, perbedaan inilah yang disebut sebagai individual differences. Saya akan masuk ke contoh kasus pertama. Nah, di sini ini tentang perbedaan kepribadian. Contohnya, ada satu karyawan ekstrovert dan ada satu karyawan yang introvert. Nah, di sini karyawan yang ekstrovert itu aktif berbicara, cepat mengambil keputusan, dan pokoknya dia itu berani untuk mengutarakan idenya langsung. Dan yang kedua, tipe introvert ini cenderung lebih pendiam, analitis, dan perlu waktu untuk berpikir sebelum ia menyampaikan pendapat. Nah, jika tidak dikelola dengan baik, ini akan menimbulkan konflik, teman-teman. Nah, contohnya kayak yang karyawan ekstrovert mungkin menganggap rekannya kurang inisiatif, dan sebaliknya karyawan yang introvert merasa tidak diberi ruang untuk berpikir. Jadi seperti ada masalah kurang mengerti seperti itu. Namun jika dikelola dengan baik, perbedaan ini justru bisa menjadi kekuatan, teman-teman. Contohnya yang ekstrovert bisa membantu dalam komunikasi tim, sedangkan yang introvert bisa lebih memberikan analisis yang mendalam terhadap suatu keputusan yang diambil. Nah, artinya perbedaan kepribadian bisa berdampak negatif atau positif, tergantung bagaimana organisasi mengelolanya. Kita sudah bahas beberapa konflik dan perbedaan dalam lingkungan kerja secara umum. Artinya, pengaruh perbedaan individu terhadap lingkungan kerja itu dapat memengaruhi motivasi kerja, kepemimpinan individu, kerja tim, kepuasan, dan turnover. Di mana di sini jika ada perbedaan yang tidak dikelola dengan tepat, itu dapat menimbulkan konflik. Sedangkan jika ada perbedaan namun dikelola dengan tepat, itu akan bisa mengatasi masalah dan selebihnya akan menghadiri kolaborasi yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi kesimpulannya, perbedaan individu itu suatu hal yang tidak bisa dihindari dalam organisasi, teman-teman. Karena ya kita sebagai manusia punya berbagai kepribadian yang berbeda. Perbedaan ini bisa menjadi sumber konflik, teman-teman, tapi juga bisa menjadi sumber inovasi dan kekuatan tim. Nah, di sini bisa berkunci kepada proses seleksi dan penempatan yang tepat. Yang kedua, kepemimpinan yang memahami perbedaan. Dan yang ketiga, pengelolaan emosi dan komunikasi yang baik. Di sini, jika organisasi mampu mengelola perbedaan individu dengan efektif, maka lingkungan kerja akan menjadi lebih produktif dan harmonis secara berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.